Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah para jamaah umroh. Biasanya saya hanya memimpin jamaah minimalis, jadi 41 orang. Tetapi karena ini yang travelnya itu anak saya, jadi dia nantangin bisa 2 bis, Mbak. Makanya setelah kita daftar terkumpul untuk jamaah saya sendiri 69, tetapi yang 4 masih tentatif, tapi dia mengaku tetap ikut, cuman sampai sekarang belum mengirimkan booking sheet-nya pun belum, sehingga sementara kita termotivasi. Tapi kalau besok ternyata tidak memberikan tanda jadi komitmen, ya terpaksa ada 4 orang yang kita masukkan ke daftar list untuk bulan November saja, karena kita memang berangkatnya di bulan November. Alhamdulillah ini Mbak Sinta sudah datang. Jadi dulu pertama kali kita umroh zaman Gus Dur. Zaman Gus Dur, Mbak Sinta kemudian pulang bikin travel namanya Karsinta. Nah, sudah sekian puluh tahun saya tidak ikut travelnya, karena memang kiai tidak boleh bikin travel. Jadi saya berangkatnya memang dengan para santri. Nah, alhamdulillah malam ini kita akan bersama Mbak Sinta. Dan jumlah kopernya saya harap sudah cukup. Nanti yang Mas Ito barangkali bisa membawakan koper-kopernya anggotanya yang jumlahnya jadi 10, 11 ya? Oh sudah? Oh, alhamdulillah. Oh sudah? Oh. Nah, monggo dibuka, jangan hanya kopernya yang sudah dibuka, kita latihan memakai ikromnya dulu. Nanti ada pertanyaan. Yang penting ada bukunya nggak itu? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ada buku bulannya nggak? Di tas itu, kan kita itu. Coba dibuka biar dibaca. Dibuka pastinya sudah. Mohon nanti kalau berangkat umroh nggak usah ditali-tali kayak orang besok. Beli tali plastik ditaleni itu nggak usah. Pakai tanda aja, pakai tanda. Cukup kuat dan ada nomornya, ada tandanya, ada kartunya. Insya Allah nanti pemberangkatan teknis akan dijelaskan oleh pihak Karsinta, termasuk kopernya bagaimana di sana dan sebagainya. Doanya mana buku doanya? Coba buku doanya, monggo Mas Sapi yang nanggung, dibuka halaman berapa? Doa tawaf nomor 4. Jadi tadi dijelaskan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Wahid Waryanto, bacaan tawaf, tetapi kita nggak usah bingung. Coba kalau dibuka maksud saya kalau pusing pertama yang sudah berangkat umroh, bila ini asisten ini juga masuk duit. Jadi orang banyak yang berangkat umroh tetapi tidak paham, sehingga pulang cuma membawa cerita saja. Sebenarnya kalau kita berangkat umroh itu tahap yang pertama. Sebenarnya ini tidak baku, tapi saya lakukan adalah
dibuka dulu. Setelah kamu ikut buka bukunya, kamu baca, kamu jadi ikut berangkat apa enggak? Ya hafal ya. Rontok. Rontok hilang. Doa tolong nomor 4. Buah ini ternyata bukunya tidak sama bukunya. Penerbit. Itu penerbit. Monggo bareng-bareng ditirukan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dua kali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Sini Mas Satu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Rabbana atina. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Coba perhatikan. Labbaik Allahumma labbaik. Kira-kira sampai sekarang ini ditawari dokter disuntik mati mau nggak? Mau nggak? Tetapi dengan kesadaran cinta Anda mendatangi Allah. Ini yang di dalam konsep tasawuf mati sebelum ajal. Labbaik, aku datang ya. Labbaik la syarika lak. Labbaik, sesungguhnya kedatanganku ini untuk meneguhkan bahwa engkau tidak bersekutu. Oh, ini hebatnya. Maka coba perhatikan, mau tidak mau, dipaksa atau tidak, suka atau rela,
orang-orang yang melakukan perjalanan umroh ini betul-betul meneguhkan la ilaha illallah. Kenapa? Kenapa meneguhkan la ilaha illallah? Kita ini sering mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kita belum beriman. Karena Yesus mengatakan, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sawi, engkau bisa memerintahkan pohon ara berjalan dari bumi. Kalau engkau memiliki satu debu iman, kata Rasulullah, maka engkau sudah suka lagi tinggal bersama manusia. Karena gua akan melihat perangainya manusia. Pasarnya bulan-bulan. Maka ada ayat, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna, wa lahum adhanun la yasma'una. Punya hati tetapi kita tidak punya perasaan. Ini masjid bagus, nanti ketua takmirnya masuk Sobirin atau Mas Bahtiar sekarang ini besok setiap hari Jumat akan mengumumkan jumlah kas masjid sumbangan jamaah sekian ratus juta. Bukan amin, itu bala itu. Duit ori. Tetapi sebelah masjid yang mendengarkan suara speakermu kelaparan, engkau tidak datang membawa makanan, itu adalah api neraka. Sekarang ini banyak masjid-masjid yang dibangga-banggakan untuk kumpulin duit, tapi masyarakatnya tidak makan. Malah ada ketua masjid se-Indonesia menyarankan kotak masjid disumbangkan ke Palestina. Maka sampai saya katakan, sampai ini waktu presiden katanya akwannya PBB, tapi nggak ada datang ke pondok Soko Tunggal, ngaji dulu kewajibannya bagaimana. Jarak Palestina ini yang 3 kilometer, beda bangsa, beda negara. Kamu pedulikan kotak masjid, kamu kirim ke Palestina. Lalu rakyatnya zaman Covid kenapa makan nggak kamu urus? Setelah itu nggak berani ngomong lagi. Nah ini sama. Sekarang sampean dengan sukarela atau tidak meninggalkan negara, meninggalkan jabatan, meninggalkan mobil, rumah, harta, anak, istri. Karena apa? Karena ingin bertemu dengan Allah yang sesungguhnya. Selama ini kita masih menyembah bojo, masih menyembah mobil, masih menyembah jabatan, masih menyembah uang, masih menyembah membangga-banggakan. Saya baru aja datang ke putra angkatnya seorang wakil presiden yang duitnya triliunan. Apa yang terjadi? Mau jajan aja tidak bisa. Karena apa? Karena dia punya Gusti Allah 1,5. Jadi ada Gusti Allah 1, ada Gusti Allah yang 1,5. Istrinya, semuanya kalau mau keluar dititip ke sopir, tidak dititip ke suaminya, dititip ke sopir untuk membiayai. Duitnya triliunan. Rumah, duit di tanah patangnya itu di daerah sana. Maka berbahagialah sampean, meskipun ada yang berangkat dengan gratis, ada yang bayar separuh, ada yang nyelengi, ada yang jadi tukang batu, ada yang jualan bakso. Ternyata engkau menuhankan Allah, melintasi benua, berjalan 17.000 kilometer kalau dia tarik garis lurus.
dari Indonesia sampai ke Arab Saudi karena kita memilih pesawat Garuda sehingga penerbangan paling lama 8,5 jam. Tapi kalau pakai yang lain, apalagi model Citylink atau Lion mampir ke India, itu Indonesia, Jakarta ke India 6 jam, berhenti 1 jam isi bahan bakar, dari India ke Mekah ke Arab Saudi 6 jam, jadi 13 jam. Nunggunya di bandara 3 jam, keluar dari imigrasi 3 jam, 6 jam tambah 12 jam, 18 jam. Itu kalau nggak ditangkap. Ada fotonya Mas Indra ini karena latihan nembak, ada peluru yang masih di celana jinnya sampai ke Oman, ketahuan imigrasi. Dari Bali lolos, Jakarta lolos, sampai ke Oman ketahuan. Wah, nyaris nggak selalu semua jamaah tidak bisa meneruskan perjalanan. Tapi alhamdulillah karena saya ngajak dukun namanya Indra, Hujan, sehingga diberi Umi lolos. Itu Pak Wakil aja kalau hujan. Kalah wes. Nah, kita meninggalkan labbaik Allahumma labbaik, sakit aja juga. Sakit itu juga. Waduh, vitamin ini, apalagi pas zaman COVID, Masya Allah. Tetapi ini dengan kesadaran, aku datang. Ini luar biasa. Makanya di doa nomor 4 ini lain kali bukunya Mbak Sinta, ini doanya nomor 4 itu doanya Anu Wahabi. Dari buku doa nomor 4 tawaf itu Allahumma ja'alna hajjan wa umratan mabrura wa sya'yan masrura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna min dhulumatil ila nur. Itu intisarinya umroh dan haji. Tetapi karena Sinta masih agak kewahabi-wahabilan, makanya stafnya agak hati-hatian sehingga tadi ya. Tujuannya ngaco kan itu. Allahumma ja'alna, ya Allah datangkan kepadaku hajat wa umrotan. Kenapa wa umrotan ditambah itu hanya sendiri? Karena di situ ayatnya inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awit tamar wala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi haji dan umroh itu sama sebenarnya, cuman yang satu tidak melempar jumroh dan tidak wukuf di Arafah. Nah, kelebihannya dari umroh di bulan puasa ini, sahabat saya 1/2 santrinya Kiai Abdul Aziz Bakri Imam Puro yang sering sampean kirim Fatihah. Ini namanya Mas Sanjoyo. Jadi duit triliunan. Kebun kelapa sawitnya 450.000 hektar atau 5 kali kota Jakarta. Tambang emas jalan juga. Jadi seperguruan dengan saya. Yes, prinsipnya satu santri 1 juta kiai. Sebenarnya gelut sama Mbah Tuna Salam, Mbah Adil. Tidak gelut itu, Mbah Sahar gitu. Mbah yang di langitan itu bersama Bapak Kiai. Dulu. Saya enggak, saya koboi tapi tidak pernah gelut. Kalau sama Kiai saya pernah. Ini Mas Sanjoyo, dulu waktu mudanya kayak David Karadini. Bintang film. Saya pernah diajak ke Highlight. Ancol.
Jawab saya baru aja selesai puasa isi kok malah dijak nih. Saya bingung tuh harus wiridan. Akhirnya di lantai dansa itu saya sholat wiridan sampai sapamnya boleh itu. Mana ibu? Malah wiridan sholat di lantai. Kayak cerita gue. Itu yang membuat pertama pondok pesantren Soko Tunggal. Itu duitnya saya utang ke dia 80 juta untuk bangun pondok pesantren pertama kali Soko Tunggal di Semarang. Lalu selanjutnya ke 14 tempat. Selamat datang Mas Anjayo. Saya lanjutkan. Jadi Allahumma ja'alna hajjan wa umratan mabrurah kata Rasul pada saat Ramadan. Kalau mendengar bulan Ramadan maka umrohlah. Karena umroh di bulan Ramadan sama dengan haji, aku yang ngimami sendiri. Alhamdulillah, jadi pas bulan puasa meskipun kita kebagian sehari 2 hari sama dengan haji yang ngimami Rasulullah sendiri. Maka nggak usah mikir biaya. Ya Pak, nggak usah mikir biaya. Ya, aduh, orang bayar kok. Kamu impas. Bagian manggul koper. Nah, karena apa? Karena kalau berangkat di bulan Ramadan, insya Allah diganti 700 kali lipat. Biayanya, saya ini nggak pernah kerja sejak disuruh keluar dari guru saya. Keluar, pada waktu itu saya pegang PT Tamaraya bersama Mas Tobi. Maka saya yang nyariin TVRI dulu setiap bulan saya setor ke TVRI 1,7 M tahun 95. Kijang masih 33 juta. Kijang baru. Nah, berangkat umroh itu diijabah hajinya mabrur. Kalau haji yang mabrur, laisal jaya ilal jannah. Tidak ada pengganti yang layak, bukan duit sak tekro, bukan. Hanya surga. Wasa'yan masykur. Coba perhatikan ini. Jadi bukan karena hebatnya Nabi Ismail atau mukjizatnya Nabi Ismail, tetapi karena cintanya seorang ibu, Siti Hajar ini kebetulan dibuang ke tanah Baka. Dulu Mekah itu namanya Baka, karena memang kayak alam Baka, nggak ada tanaman sama sekali. Maka ketika dikirim ke Mekah atau ke Baka, Siti Hajar, Ibu Hajar itu bertanya kepada suaminya Ibrahim, ya suamiku Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya engkau perintah ke Mekah itu atas perintahnya Tuhanmu yang pertama atau yang 1,5? Bukan 1,5 gimana? Maksudnya istrimu Sarah, karena cemburu punya anak duluan, padahal dia istri kedua. Maka saya pernah diundang ceramah di Bibilka, Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Suci, yang mendidik pastor-pastor Jakarta. Saya katakan bahwa kita para pastor jangan ikut-ikutan cemburunya Sarai. Jadi namanya yang pertama adalah Sarai. Ketika punya anak namanya Ishak, berubah jadi Sarai. Karena apa? Karena menganggap bahwa Siti Hajar atau Dewi Hajar itu adalah bundik. Jadi di Bible itu ditafsiri sebagai bundik. Padahal di setiap gereja itu ada tulisan bermula dari berkat Abraham. Maka ketika saya diminta ceramah, saya ngomong supaya sampean juga bisa mengalirkan berkat, maka ada baiknya sampean para pastor nyimpen duit. Oh, kaget semua orang. Aku aja enggak suruh nyimpen duit. Ya karena sampai menafsiri berdasarkan cemburunya Sarah.
Sarah itu memang tidak mau melahirkan karena cuanti kurang komisia. Kulitnya putih, jadi kalau minum kopi itu kayak kopi wah gitu. Kopi latte. Cuantinya. Ale-ale lah. Benar. Nggak mau hamil. Terus karena Ibrahim sudah semakin sepuh pada umur 100-an 12 atau berapa, sedih dia bagaimana keturunan. Akhirnya minta anak, diberikan anak, disuruh menikah dengan penyisir rambutnya Sarah. Keluarlah Ismail. Nah, karena Allah memang tahu akan terjadi yang tidak gegeran, maka diperintahkan untuk hijrah, pindah ke Makkah. Dulu belum ada tanah sama sekali. Belum ada tanah. Maka ini bapak-bapak yang berangkat umroh dengan istrinya atau dekat dengan istrinya, jangan sekali-sekali punya istri dua, kecuali saya. Saya kiai udah. Nah ini pengalaman Nabi Ibrahim itu yang membuat geger mulai 3000 tahun yang lalu. 3000. Nabi Ibrahim itu sama dengan Hindu. Hindu itu 3000 tahun sebelum Musa. Sebelum Isa. Isa itu 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sekarang sudah 1444. Jadi 400 tambah 600, 2000 tambah 3000, 5000 tahun yang lalu sudah diketahui gegernya. Ini makanya sampai nanti itu geger terus dunia ini ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Perang itu agama terlebih. Padahal sambah Nabi Ibrahim dari istri pertama punya anak namanya Ishak, tapi lahir belakangan. Istri kedua Ismail lahir paling depan. Itu juga mungkin. Orang Kristen Katolik menganggap yang disuruh menyembelih itu Ishak. Orang Islam yang disuruh menyembelih Ismail. Makanya ketika saya ceramah di Bugilka itu profesor-profesor doktor ahli kitab, saya katakan sampai ini kok untuk setengah antara Ishak dan Ismail kan bodoh-bodoh atau disembelih lalu kok kekeri dulu nopo. Sampai saya bilang ada lagi satu yang saya kritisi, tapi ini jangan keluar. Apa itu Gus? Sampean itu kok ngomong bahwa yang namanya ini Esau menjual kesulungan kepada Yakub dengan semangkok bubur kacang. Kesulungannya terus berganti jadi yang sulung jadi Yakub, bukan Esau. Ini maksudnya bagaimana? Apa Bu Anu bisa lagi dicek menurut kita? Oh si lahir pertama dia Esau. Itu memang kalau di dalam Al-Quran yang bakal menggantikan Ishak itu Yakub, bukan Esau. Jadi tidak ada istilah jual kesulungan. Ini agama sampai jual beli begini bagaimana? Jadi sebenarnya kalau berdebat begitu di luar, kalau di dalam mencerdaskan. Tapi kalau sampai di luar itu menyakiti hati. Makanya saya tidak pernah datang juga di TV-an atau apa. Karena apa? Menang juga menyakiti, kalah apalagi isi-isi. Jadi yang suka debat di TV itu jangan-jangan goblok-goblok. Model kayak di Sujana gitu. Kalau kan pinter, kalau goblok. Terus apa? Konjolnya sampean dari ribu itu. Rekod ya. Ribu terus apa lagi di TV buat.
Islam itu ditentukan oleh 3 faktor. Amanu, jahadu, hajar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Aku langsung refleks. Sing Habibi ora iso prawanita. Sing dokter iki ora iso mbantah. Iki sampake ngawu. Padahal di surat Al-Baqarah ayat 216 ora ono kata-kata hajaru, amanu, jahadu ora. Langsung tak sempes saja. Kamu di Jana ngaji dulu. Kamu kudu perlu bantu. Ojo ngomong soal dosa. Loh, kamu sampai aja tahu kapan kipasnya itu berhenti. Harus nonton berhenti. Kamu kipasi bangsa ini rada-rada. Kalau pun jadwal nanti ketemu pasukan saya jangan lari ya. Tantang gitu. Lawani loh padahal. Jangan tolong. Nah, ini diteruskan. Jadi dari itu melahirkan friksi agama luar biasa, perang terus tidak karuan. Karena apa? Agama menjadi alat politik. Kristen pernah jaya luar biasa. Tetapi karena menjadi alat politik, sampai Romawi hancur, dikalahkan oleh Yunani. Sampai terjadi peperangan antar Kristen kuno belum terbagi Katolik dan Kristen masih sampai cucu buyutnya Yesus namanya Kardinal Yakobus, mbah buyutnya Maria Keptiah atau istrinya Rasulullah itu dianggap kafir. Jadi Rasulullah itu pernah punya istri Kristen dan tidak pernah dipaksa untuk masuk Islam. Sampai punya anak namanya Sayyidina Ibrahim. Nah, nanti kalau sempat kita ziarah. Tapi karena Pak Habib menang di Mekah, kuburannya diubrak-abrik. Jadi kuburannya Imam Syafi'i, kuburannya ini, kuburannya sahabat, kuburannya ini. Itu perpecahannya. Nah, kenapa kok kita kemudian berangkat haji? Sakyan Masmuro tadi, cinta dikembalikan kepada ibu. Oh ini, wali di sana kelihatan kayak ada air di sofa. Ternyata tidak ada. Menengok ke Marwah kayak ada air. Besok kalau kita tawaf di lantai 2 itu kayak ada lubang air. Betul-betul kayak air, padahal enggak. Sampai sekarang. Makanya kalau Qurannya nanti nggak hafal, bapak-bapak ketika naik ke sofa dan Marwah membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita awitama fala junaka alaihi ayyatawaffa bihima wa man tatawwa'a khairan wa innallaha sakirun alim. Kenapa lupus? Amin. Baik, gampang. Jadi ini pengalaman saya namanya santri, ada santri namanya Lumba, agamanya Buddha. Utangnya selalu miliar. Datang ke tempat saya baru jalur gue ya satu ini aku nek umroh tak gawa ke waktu ukur balik dan seluruhnya utang. Nah, itu malah nyeleweng. Gus katanya kalau di Ka'bah itu ditemukan bataku itu orang bisa nangis. Oh, memang Cino memang kelakuan. Terus gini bayar, itu kan senengannya taruhan toh. Ayo berangkat ke sana. Taruhan. Nek kamu nggak nangis, aku bayarin umrohmu. Nek kowe nangis, kowe bayarin umroh. Lu saya orang budak tuh. Kok bisa masuk? Bisa, kalau dengan saya bisa masukkan. Tuh, buangkan. Sampai lihat masjid luarnya, baca Allahumma anta salam wa minka salam. Mau bareng-bareng? Wa ilaika ya'udus salam
وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة برحمتك كرسلا تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Lombanya ini nggak nangis sampai masuk ke Masjidil Haram lihat Ka'bah kan harus berdoa lagi. Sampai ini sak hitungan kan awakmu kok anu tak pimpin dulu dari sampeyan amin. Ini sebuah dua ya. Kalau rombongan ini tak kon malaikat, lho kok amin amin kok rombongan itu sendiri. Waktu itu takut lu, Gus kok ngono piye? Aku rombongan Gus Dur piye? Gus Dur ngomong aku rombongan bapakne ngono. Ya wae kasih membahas masalah itu. Nah, sampai di dalam Ka'bah saya baca Allahumma zid hadzal baita tasrifan, tak lirik Quran nangis. Wa taqdiman wa takriman. Bayari. Aku sing nangis pergo. Bayari. Duit 50 juta dibayari Cina. Ngerti apa ngono tak nggo tuku beras, dipakai santri. Saya nangis, tapi begitu saya nangis itu dia itu ajaib. Uang semuanya orang ratusan ribu keliling Ka'bah itu bisa terbuka semuanya. Yang namanya lumba ini agamanya Buddha itu langsung nempel Ka'bah nangis. Sampai askari miroknya apa tuh kayak gitu? Nangis. Pulang sorenya itu makan, saya tanya, kamu itu ada apa kalau buat? Pernah tinjak saat ibu? Enggak. Ceplek mulai. Dikaplok sama askar? Enggak. Terus doa apa? Enggak doa, Pak. Lah ya kok nangis lho, kurang kerjaan. Enggak tahu, Pak, begitu saya lihat Ka'bah itu langsung hati saya itu kayak ronto-ronto terus ingat semuanya kayak film dosa-dosa saya tukang keplek, tukang niru, semua macam-macam. Terus dia tanya ke saya, besok saya mau ke Ka'bah lagi Pak. Kira-kira saya nangis apa enggak? Tamsunya lagi tuh, taruhan lagi atau gimana? Enggak pada setiap kalau di Ka'bah itu nangis. Sekarang enggak saya suruh masuk Islam, saya tidak pernah menyuruh orang pindah agama, enggak pernah. Sekarang anak cucunya pindah agama. Jadi nanti mudah-mudahan kalau sampai berangkat umroh, balik umroh cek kiri, semuanya bisa lah. Jadi kalau ada kiai kok kiri, itu semuanya salah. Gitu. Kiai NU ini mesti suka-suka. Dia tahu kiri, tapi mesti suka-suka. Karena apa? Ada janji Intan Sultan yang suci wasabit agama. Saya kalau PT Pekatan Raya Mas Tommy itu, saya punya guru namanya Kiai Abdul Aziz Pak Imam. Saya itu ditantang, Gus, awakmu ngerti ayat Intan Sultan yang sulkum wasabit agama. Ngertos ya? Ngerti artinya? Ngertos. Udah ngerti. Pakai waktu setahun. Maksudnya setahun itu saya pegang uskur di kedaulatan rakyat, pegang Pekatan Raya, pegang cengkeh. Jadi saya sekali 4 kantor gitu. Energi saya ini memang besar. Jadi tidak cuma 1 kantor. Itu disuruh keluar sama guru saya. Mohon dungani perusahaan Mas Sanjo itu. Tekan dulu perusahaan Mas Sanjo dulu di jalan Senen. Itu nanti 3 kocok-kocok gitu. Paling cemerden aku dulu. Tapi aku ora dikeimangan. Yo ora disangoni itu nanti. Tagih. Iki ono wong tak tagih saiki ya. Sampai karena saya dawuh dulu. Jadi ini yang sudah tidak ada di kalangan santri sekarang. Ucapan guru itu dikubu.
Saya pegang perusahaan multinasional, saya pegang pada waktu itu. Metu saya. Pesangonnya waktu itu 33 juta. Saya wah, gue daftar haji, mobil dibalik, kerjaan keluar semuanya, berangkat haji. Pulang tuh salah mikir, gimana ngobrol orang joran duit terhadap pesangon. Itu hebatnya Allah. Kalau kita menolong agama Allah, insya Allah ditetapkan kedudukan. Agamanya Allah apa? Apa Islam, apa Kristen, apa Yahudi? Bukan. Ini yang salah. Makanya nanti kalau berangkat umroh, jangan ngamal pengemis yang ada di sana. Biasanya itu orang Indonesia kalau berangkat umroh itu ngekei duit nih dari pengemis nih dari Arab itu royal 5 real. Paling sedikit 1 real. 1 real itu 4.000. Tetapi kalau masuk masjid Indonesia, metu kota Kolontan 500. Kolontan. Iya. Kopek. Ada orang totok-totok itu kocok nih traffic light tutup. Ya Pak ya? Ya. Ngasih Pak Oga aja sambil buntel. Tapi kalau di Arab, Royal. royalnya sama. Berkah. Padahal sama aja. Jadi niatnya di sana, tapi duitnya dibawa pulang, diamalkan di Indonesia. Kalau ada pelanggaran atau bayar denda, ya kambingnya jangan dipotong di sana, potong di Indonesia. Itu. Nah, ini kita ajarkan. Jadi artinya apa? Agamanya Allah itu berdasarkan yang paling real adalah ar-ra'aital ladzi yukadzibu wa dzalikal ladzi ya'budu wa la yahudu ala ta'atil miskin. Fawailun lil musallin. Agama Allah itu ketika kita melihat anak yatim kita pelihara. Paling tidak kita sambuni. Jangan pas sasi suruh ketemu anak yatim dilus batuke. Makanya sekarang ketika gede-gede banyak kepala botak semua. Bukan dilus batuke, kayak ono duit sebagai tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang itu dilus batuke. Tapi dilanjutkan dengan kayak duit, bukan dirusak-rusak ini. Kita kafe loh. Ya. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Seperti yang saya katakan tadi. Masjid megah begini, kasnya banyak, kok ada sebelahnya yang mendengar speaker ini tidak bisa makan, maka takmir masjid neraka. Jadi nggak sembarangan itu jadi takmir masjid. Apalagi terus dicorong masjid untuk pilihan partai, pilihan ini, waduh. Makanya saya di sini gawe masjid ini karena apa? Saya megah Jumatan karena nggak sah menurut saya loh, nggak sah. Jumatan itu seminggu sekali. Setelah kita 7 hari mencari nafkah capek, Jumat itu diberi kesempatan oleh Rasulullah dan Allahnya untuk iktikaf, untuk menenteramkan hati, menolkan lagi. Maka di situ zikir, gitu loh. Maka khotbah khotib itu bagian 2 rakaat dari sholat zuhur. Oleh sebab itu opono. Sholat 2 rakaat itu kok gue memaki-maki Ahok itu hubungannya apa? Sholat kalau Ahok itu hubungannya apa? Ahok itu orang Kristen. Itu Kristen baik lah. Gue memaki-maki pemerintah, gue memaki-maki batal. Daripada saya dengar gini, oh saya harus iada. Maka saya begitu khotib salam, imam salam, saya langsung sholat dulu. Tapi daripada membuat hati orang nggak suka, bikin fitnah, lebih baik kayak kalau di Jakarta nggak Jumatan. Gaya masjid diri sampai jadi. Alhamdulillah ini sudah dicat. Insya Allah nanti puasa sudah terawih,
Dan sholat Id, Idul Adha, kemudian bisa untuk Jumatan. Insya Allah. Nah, kenapa? Karena kalau kita kemudian sholat di tempat yang begitu, repot. Ya, sekarang menafsiri agamanya Allah itu beda. Agamanya Allah. Maka di sini jarang sekali, kecuali kalau ada sholat baru ada adzan. Di sini kita tidak ada. Karena apa? Saya khawatir malaikat yang tukang jogo bagian sodo ini pokoknya ada musulah papat, ada yang beda-beda, gayanya beda-beda terus. Oh, ini Allah. Kan masih bisa ibadah. Allah. Dan kok salah si jiwa diukur kira-kira oleh pengetahuan sudah mati. Kira-kira ini kemampuannya speaker ini mencapai siapa? Ini salah satu aja ada. Sing liyane tidak usah pakai speaker, ada di dalam aja. Ini roy anak ada ini malaikatnya bingung ini. Atau lama-lama kopokan ini. Iki memang sing di jeda. Iki keadaan kan. Padahal lagi di sini lucu. Jadi sebelum adzan Allah sing maca Quran. Sebelah selawatan, ngerti ya jajal. Iki piye iki? Disik-isik iki. Padahal kalau ada kuliah Al-Qur'an harus didengarkan. Sing siji selawatan, sing siji kira. Celaka meneh iki sing maca kira, maca Quran kaset. Bar nyetel tinggal lunga. Tekan bikin dosa. Padahal kalau ada bacaan Quran harus kita dengarkan. Makanya Islam dulu speaker. Nek atau nek ono sing nyumbang speaker sing kemampuan sekian desibel ngalahi suara mereka. Wah, ono sekalian. Nek ora wis rasa. Nah itu. Jadi akhirnya mensalah tafsiri bahwa yang namanya Islam itu, bahwa yang namanya sholat itu harus dilakukan. Oh, sampai akhirnya sing keluar anak gue Mbak Sita sing jebot hati ibu, sholat kan sikile iki. Saya pernah itu. Allah, besok. Allah, Akbar saya biasa kan kayak budak-budak taiji. Jadi titiknya itu di tengah sini. Nah, dan tidak lurus. Dengkulnya tidak lurus tapi agak maju sedikit. Karena tulangnya supaya tidak beban. Nah ini kayak boneka jadi goyang-goyang tak kuat. Nah itu ya, saya tidak. Loh saya ini bukan homoseks kok. Tidak begini di sini saya tak tarik ini. Tidak kan? Nanti lu awas ke pengguna. Ini sholat apa pengancaman? Pengancam itu tidak lagi sampai bergerak begini. Saya jengkel dong saya menganut mazhab Syafi'i itu bergerak 3 kali kan batal. Saya mundur aja 1 langkah langsung oke. Podo batalin. Terus saya disuruh, jadi podo batalin. Sekarang mungkin apa? Sikir kok berbeda. Supaya kita ini rapat subjek. Dan orang kenapa? Biar tidak dimasuki setan. Tidak mungkin loh, aku tidak akan yang binti pol bendo sekolah. Lagi ono setan ke sekolah RP dewe bola-bola. Ono setan yang sholat RP dewe bola. Kamu pikir? Oh tidak baik setan kau wis tahu. Jadi penguasaan agamanya itu sangat. Maka supaya untuk menunjukkan sudah bertemu dengan Allah, dengan sholatnya itu, batuknya dijeduk-jedukin. Sudah ada ireng. Saya tanya, kok ireng-ireng begitu kenapa? Ini min asari sujud, Gus. Bekasnya sujud.
Oh, bekas sujud itu baru ngapa? Iya. Nenek gitu munyuk kayak pokoknya ngapa mesti ahli pikir ya. Jadi agama yang harusnya itu resmi yang harusnya masuk akal berdasarkan ilmu, jadi tidak berilmu dan goblok-goblok. Padahal Allah sudah mengatakan yang fa'ilahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, tidak akan diangkat derajatnya orang-orang manusia itu, orang mukmin itu, orang apapun itu tanpa ilmu. Maka pada abad ke-8 Islam memberikan ruang kebebasan berpikir yang luar biasa. Tauhid itu keren. Pada abad ke-8, pemimpin saat itu memberikan kebebasan menafsirkan tulisan-tulisan Sokrates, Plato, Aristoteles, sehingga menjadi semakin kaya. Penemu aljabar, penemu angka nol, penemu kimia alkemis, semua orang Islam. Sekarang ini yang ada penemu ayat mayat. Jadi orang Islam menjadi goblok-goblok ngaji ini enggak baru kata kafir rebutan surga. Sampai ono kere kepengin mlebu surga, ngebom gawe bom, tumpaki sepeda, gembronjal tiba, meledak mati. Karena apa? Karena kepengin itu bidadari 72. Bidadari 72 bagaimana wong kontone semprot? Dikuloni biar Lintingan. ini nggak masuk akal itu. Jadi Islam itu jadi nggak masuk akal. Padahal Islam itu didasarkan kepada fawailul lil musallin. Kalau engkau mendengar adzan muadzin masjid Mekah, tetanggamu tidak makan, kamu dosa. Maka nanti takbir ini, maka nanti yang berangkat umroh bayar zakat mal. Nggak usah diserahkan ke sini, dikira nanti saya kiai ini uang komersil, ini enggak, serahkan ke kampungnya masing-masing. Saya pernah dinasihati paman saya di MMU juga. Awak mau menggawe pesantren, opo, coba, yatim piatu ya, man, ojo, nerokoi, kok nerokoi itu, sebab awakmu terkenal, mau ono uang suku Kalimantan, ono uang suku Surabaya, suku Jakarta nyumbang awakmu. Padahal dia berkewajiban atas anak yatim yang ada di tempat. Kalau nyumbang awakmu mergo awakmu terkenal, bocah yatimmu itu dimakani dengan api neraka. Ini yang tidak pernah dibahas di dalam fikih. Makanya ini suka untuk masjid kiri-kiri rusak pelontan-pelontan, duitnya dibuluk loh, nyumbang Palestina. Saya bilang Palestina kan berapa? Sampai Islam ngaji fikih apa belum? Yang namanya konsep jihad itu sampai 300 kilo, 380. Makanya Mbah Abbas Butet, Mbah saya itu menjadi panglima perang 10 November. Karena dibolehkan dari Cirebon ke Surabaya. Kalau lebih dari itu sudah tidak wajib. Lu ini kalau membela di Palestina, sampai di Palestina harus tahu dulu. Saya hafal. Orang Islamnya Palestina itu hanya 4%. Orang Islam yang ada di Israel malah 12%. Isinya agama Zoroaster, agama ini, agama Baha'i, agama. Nah, pendek kata, saya ingin mengatakan doa yang kedua adalah wasyak yang masuk. Dengan cintanya kepada anak yang tidak bisa minum, dia lari dari sofa wa marwah sambil menangis. Maka nanti ada di lampu hijau. Ini manasik pertama pengenalan aja, nggak usah pakai anu ya. Nanti manasik kedua baru kita pakai seragam. Lampu hijau kita lari kecil-kecil. Karena saat itu saking cintanya, saking semangatnya dia lari
biji-biji. Ibu-ibu bagaimana? Yang dengkulnya sudah agak sedikit soak kayak saya, pakai kursi roda enggak apa-apa. Tapi kalau nekat, saya jamin sehat. Pak D-nya Panji itu, tentara, itu sudah losdor. Dikencing terus, begitu. Dan saya gimana Gus? Terus Bismillah, saya doani, minum banyak air yang jam, banyak yang sakit punya orang tertentu juga. Jadi kalau ibu Nea masih sembuh. Ulah banyak sehat Pak. Itu tinggal Ana indandoni abdi. Bait Allah itu ada di 2 jari di bawah kuntik susu. Ini bait Allah. Kata Allah, aku di dalam prasangka hamba. Kalau hambaku yakin kuat, pasti kuat. Di bawah itu namanya main, pikir. Jadi fikir itu mampu menguatkan fisik. Fikir itu terpisah dengan jasad. Nah kita biasanya dipermudah dengan jasad. Kalau nggak percaya nanti dipraktekkan. Baca Fatihah sebelum tidur, kemudian ngomong. Kakang kawah adi hari-hari kalau wong Jawa. Malaikat sing njogo aku, tolong bangunkan aku sholat subuh. Pasti bangun. Pasti. Karena nggak percaya aja kita itu agamanya agama naratif, terjemahan pasar-pasar loa, pasar-pasar kitab aja bocor ini. Coba berdialog dengan itu. Ya itulah. Itu awal pijakan pertama ketika nanti kita melakukan umroh esoter. Jadi umroh kita ini bukan umroh ibadah fisik. Jadi kalau ada orang mengatakan haji umroh ibadah fisik, bodoh itu. Wong kita ini dari Indonesia meninggalkan pangkat derajat, uang, rumah, anak, istri, negara melintasi benua itu kalimat la ilaha. Sampai ke Mekah di Baitul Muharram, illallah itu membentuk segitiga sama sisi. Di Sidratul Muntaha tersambung titik cahaya itu dengan cahaya yang ada di sini dan di Baitul Muharram. Itu rahasia. Maka ketika kita tawaf kok mengarah ke arah kiri, coba perhatikan. Nanti kita tawaf itu melingkari Ka'bah ke arah kiri. Why? Kenapa? Kalau kita dulu pelajaran SMA Paspal, kalau ada elektromagnetis berputar ke arah kiri, berlawanan dengan jarum jam akan melahirkan daya kinetik. Jadi logikanya sebenarnya ketika kita itu tawaf, kita ini sudah terjadi ionisasi. Elektromagnetis kita ini terpecah, melahirkan daya ke atas. Fisika pelajaran SMA kelas 1. Kenapa saya ngomong begini? Karena untuk menjelaskan Jibril atau malaikat kausar pernah diperintah oleh Allah, coba kamu terbangi ujungnya telaga kausar sampai arusku. Nah, sampai arus itu 400 tahun aja. 400 tahun cahaya belum sampai ujung. Belum ditambah telaga kausar. Ya kalau gitu 400 tahun cahaya itu satu kecepatan cahaya itu 10 pangkat 30. Itu sedungannya wong awake dhewe iki wis ketompo. Ini rahasianya. Maka Sunan Kalijogo kemudian bikin pulau-pulau dandan pulau. Ojo turu sore kaki, ono dewa nganglang jagat, gowo
kami sidonga tetulak sadang kelawan pangan kanggo wong kang melek dalu sabar lan nalika. Lho Sunan Kalijaga kok malah lupa. Ora kuwi janjane Al-Qur'an wong Jawa biyen rada mudeng bahasa Arab. Bahasa Arab kuwi mengajarkan surat Al-Qur'an tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il wajar Cepat. itulah ya ketika 2/3 malam di saat-saat tertentu Allah itu berada di sepertiga bumi. Maka Nabi menjelaskan zaman itu urung kenal fisika. Nabi iso menjelaskan dengan bahasa fisika. Tapi dikatakan kalau engkau menuju kepada Tuhan dengan berjalan, Allah akan menjabalas dengan berlari. Kalau engkau berlari, Allah lebih cepat lagi. Ini persoalannya ketika kita tawaf ini kecepatan cahaya. Tubuh kita ini mengeluarkan elektromagnetis, melahirkan daya ke atas. Kecepatan cahaya dibalas dengan kecepatan cahaya. Itu rahasianya kenapa lumba yang agamanya Buddha bisa nangis. Karena secepat itu jawaban Allah. Tidak melalui jangka yang panjang. Oh, ini resepnya. Jadi makanya kalau belajar agama itu lo tenang dua kali. Karena motor orang harus singkat terus goblok. Nah, kenapa kok ada hajar aswad? Batu hajar aswad itu dikatakan batu dari surga. Itu melahirkan elektromagnetis, memancarkan cahaya. Maka orang yang tertabrak di sana, dosanya itu terekam semua. Makanya hitam jadinya. Semula putih. Apalagi dia baku wong Indonesia. Sampai kalau hajar aswad dibangun di pokok-pokok. Lomo. Iya. Di Kulum. Ada orang Madura nggak? Semua tahu ya. Makalahnya orang Madura. Orang Madura. Saya kalau umroh nanti ibu-ibu bapak-bapak jangan mencium hajar aswad. Karena saya tidak Umar dulu pernah disuruh nyium hajar aswad itu dia pakai tongkat. Saya kalau tidak melihat junjunganku menciumku, aku nggak suka. Itu sambil mencium hajar aswad itu begitu. Begitu bawa dulu, ngomong dorong sini. Saya pernah, saya punya kakak angkat jadi ketua PBNU, bendahara PBNU, namanya Bina Sugenda. Dia cerita tahun 2000 haji pos, wah, Gus, bakal beli solek ini. Yang satu solek beli baru saya mencium. Aku takut saya mas. Isi buat solek jamaah haji. Bos, nanti dan mereka ke situ itu berhaji apa? Berhaji. Yang umpamanya aku itu anak, neng dalan, gue minta kau neng omahku, neng dalan gue baru anakku terus gue sotek terus tekan ngarep omahku neng tak barang asbak. Kadang-kadang nggak resmi, nggak resmi. Ya, anakku neng dalan, gue sotek ini terus gue beromahku. Mau cerita bahwa saya bisa kesini itu karena nyontek anakku. Kira-kira gue tak balang asbak, gue tak kawang gitu. Jadi, maka nggak usah. Untuk bapak-bapak, apalagi yang sudah tua seperti saya, sudah pengalaman. Ajaran seperti itu berdua barang tujuh. Kurang wajib. Bentuknya ini.
motor yo bowo yo mampu ora aku. Minta suruh. Ramli jangan tawa. Ya, dan itu tidak ada maknanya. Apalagi Gus Mehmet kecil begini, kok bisa awalnya ini begini? Tangga. Pak, saya berkali-kali ke sana cuma 1 kali berhasil nyium aja Ramli. Jadi wasa yang maskuro melahirkan keajaiban. Kalau engkau memiliki keinginan untuk anak cucu, maka sa'ilah insya Allah akan dikabulkan. Maka saya sering kalau minta doa, ya aku tak proses, aku tak dongaki di pasar. Itu doanya luar biasa. Maka biasanya pada putaran kelima, saat itu putaran kelima, santri-santri jamaah saya tak mandi air Zam-Zam. Ini enggak ada jamaah lain enggak bisa. Tak mandi air Zam-Zam. Dapat enggak? Apa bisa apa enggak gampang. Sing jogo air Zam-Zam iki wong Pakistan iki kiri-kiri. Kayak ono 10 real kan duwe beli masan iki. Komisi lho. Metu sih. Kuwi gundul-gundul larang sing barang kuwi dol ngecok iki lagi. Kok maksudnya kok ngilangi banyak. Padahal dongane bojo. Tombo teko loro. Ilang kirine kari. Ilang siale kari bejone. Jadi rasakan butuh Allahumma ini, Allahumma itu, Allahumma dan lain-lain. Basa Jawa kayak tambah. Bayai wakil. Basa Jawa Allah. Karena apa? Lalu beribu absor, bahwa beribu absor, bahwa lalu. Yang mengajarkan kalam itu Allah sendiri. Jadi dia orang, nanti di surga pertanyaannya bahasa Arab kok goblok ini mesti. Ini mesti malaikat goblok. Lah kalau bahasa Arab itu sudah ada ucapan, sudah ada diksi, sudah ada bisa diartikulasi. Lah nek bayi malaikat Jibril ini nyeki rezeki, malaikat Mikael nyeki rezeki bayi. Waktu di kandungan itu bagaimana? Orang iso ngomong bayinya. Jalur kuping gitu apa ada nulis surat malaikat Mikael minta kuping itu bayi. Ada. Ketika lahir pun bayi tidak bisa berbuat apa-apa. Modalnya hanya gritane bahasa, keseleren iki, ngelakwi, cerai. Hanya tok. Bermodal tok, bukan Gusti Allah, bukan Tuhan. Simbol, tapi manusia bisa tahu. Dan modal tok, dunia jadi heboh. Ada sing gawe tempongan, ana sing gawe pabrik susu, ya benar. Gawe dot, gawe krito, gawe pampers, gawe curahan. Hanya modal tok. Maka datanglah kepada Tuhanmu dengan bahasa yang engkau kuasai. Ora usah nek awakmu ki wong Indonesia, ora usah perlu arap-arapan ana mantopani wa muksin alatas jadi ora usah. Kawan. Itu kok bahasa Jawa aja. Nah ini akan lebih ya Allah Gusti riko Cino mantan Siti. Ini hitung duit terus. Lah kalau ini mau kami belok rata hitung duit. Padahal kalau ini nggih pun sholat, lah kok kalau ini rezeki duit sing akeh padha kali Cina nika. Mun cetok. Allahumma rzuq. Allahumma rzuq. Ngerti artine yo. Lah malaikat bingung. Padha sama dengan kowe beranak 5 tahun. Bapak nyuwun Bapak nyuwun Bapak nyuwun apa? Kowe terus kowe lapor.
Jalur orang tinggal. Ramli senang. Ramli seneng. Ramli seneng. Maka jadi nanti kalau umroh bahasa Jawa. Nek iso khusus basa Cina, basa Cina. Iso basa Batak, basa Batak. Jadi enggak usah kemudian wong Padang, wong Padang itu nyanyi pinter. Niku. Padang itu melebihi orang Cina. Jadi Terdepan. lebih ke depan 1 meter. Lebih terdepan. Mesti ngarepe 1 meter obat. Karena lebih maju ke depan. Jadi pakai bahasa Musa. Karena kalau Gusti Allah harus ngertinya cuma satu bahasa atau bahasa yang bisa dimengerti manusia, kasihan saudara kita sing bisa. Saya punya santri namanya Imam, tangannya kotor. Jadi kalau sholat itu saya dulu pasai-pasai jadi jangan diukur sederhana gitu. Gusti Allah itu mesti ngerti apa. Jadi wasya'il maskuro dan ban makfuro ini. Ketika engkau melakukan umroh, dosanya diampunkan saat itu janji Rasulullah. Janjinya. Wadan ban makfuro wa amalan sholihan makbulan, dan semua amalmu diterima oleh Allah. Padahal tidak ada amal yang ikhlas. Padahal ada kaul yang mengatakan bahwa itu baru amal fihi tidak ada kalau amal sing masih kecampuran liak 1 biji sawi tidak bakal diterima oleh Allah. Lawa dhewe memangkat umroh syukuran tanggane dikasih tahu semua. Lho kenapa? Wah, badhe umroh. Tanggane. Tidak bisa. Amal bisa diterima. Amalan sholihan makbulan wa tijaratan lan tabul laili, dan usahanya, pekerjaannya diuntungkan oleh Allah. Ini janji. Jadi nek awakmu kere rawan umroh bisa dicukupi. Ada santri saya yang dulu masih pangkatnya kan Sarpo atau kapten ya, Suparman itu. Kapten. Mau kita pindah ke mana-mana harus bayar, nggak pindah. Terus datang ke sini, bah, boleh umroh. Duit saya sudah habis buat bayar utang. Kalau utang umroh kan nggak beli utang, Pak. Ibadah haji kan nggak beli utang. Dan kamu beli panci utang. Sepeda motor utang. Ini baru panci. Utang apa? Agak itu, Pak. Tak, sepeda motor utang, mobil kredit utang, omah utang. Lah kok sowane Gusti Allah rawan utang gitu kok goblok kira kan itu dengan matematika ini bagaimana? Dulu ini kan syaratnya kan tidak boleh utang. Sopo menungso sing ora duwe utang. Asal kowe ana keinginan bayar, nek itu kan gak hidup lho ora asal ngomproh itu haram. Tapi kalau niatnya nanti saya bayar, insya Allah dikembalikan berlipat-lipat dan itu akan menjadikan. Abang saya itu nggak pernah kerja, Pak Juta kerja. Zaman Gus Dur itu, poncone Gus Dur itu ono jenis. Yang pertama ponco bagi duit, itu ada misalnya hari sudah ini, mau ini, misalnya lah, Dato' Raffi, Malaysia itu bagi duit. Bagian bagi kerjaan, tapi bahasanya ASIK, bagian perang, bagian kiprangnya itu Pak Jumper. Mulai kiri, orang tahu nyambut gawe, orang tahu kok, kongkon malah kongkon gawe pondok lho, wis ngerti sing paling kiri dhewe. Kongkon gawe pondok, ya Allah. Tapi dengan umroh itu, hari ini kita mendapatkan gratisan 5. Oh, ini gratis. Orang antri udah di sini.
gratis IPA. Saya sendiri tetap bayar sendiri. Nek melu boleh sapa? Boleh saya kutip pembimbing menurut lah bayar, tapi nek melu gak kasih takon bayar. Salah. Ada. Nah, udah malam. Wis ben kalau Bang itu sopo. Aku yang keluar rumah malah ribut udah malam. Yang terakhir. Nah, buat dariban makmur, Pak Faris oleh makmur, bagi jalan tangan itu, ya lima mafis itu. Orang yang sering berangkat umroh ditempelin ilmu, belajar enggak ditempelin ilmu. Sampai pernah dengar nggak Nabi Muhammad sekolah TK di mana? Itu aja. SD-nya di mana? Semua nabi nggak ada yang sekolah. Tetapi karena dibukanya ya alimah mafisudu